baru. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha illallah. ilaha illallah. Ilaha Ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Jadi, Akbar. saudaraku Said, sekarang Anda resmi menjadi siswa ya, menjadi siswa sekolah. Bagaimana kemudian Anda berusaha mendapatkan rapor nilai tertinggi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan 4 pilar yang tadi, tauhid, ibadah, muamalah dan juga akhlakul karimah sebagai penjabaran dalam rutinitas ritual saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sebelum saya serahkan kepada sahabat yang lain, saya ingin tahu saudara Said Tempelo siapa? Said siapa nama saudara? Lenteru. Lenteru. Saudaraku, Anda tinggal di kota mana? Saya di sini di Batam. Batam. Pakam. Pakam atau Batam? Pakam. Batam. Kepulauan Batam. Batam. Kepulauan Timur. Batam. Oh, di Batam. Berarti dekat sama saya dong. Iya. Masya Allah. Oke, saudara silakan yang lain. Mungkin Dinda Jadi- Alif mau mendoakan beliau atau kayak mana, silakan. Jadi bentar sebelum dilajah. Jadi beliau ini, Paulus ini Bang Juma, dari kemarin dia tuh mau mualam. Saya udah tawarin ke Bang Juma, jangan. Nantilah bunda katanya. Oh ya udah aku doain kau cepat mati, kau bilang gitu. Udah, alhamdulillah akhirnya dia menerima Masya gitu. Allah. Terus dia bilang Bang Juma jadi Islam itu katanya ribet, katanya Bang Juma. Kalau menurut saya nggak ribet, kan apa sih? Iya, aku takutin Bang. Kok dia bilang dia mau masuk Islam, ya aku bilang ribet mau masuk Islam, ribet. Kan enak dia ya Bang ya, dia mau ini hari Sabtu, besok Minggu nggak perlu mandi. Nah kalau kita kan mandi kalau hari Jumat, pakai wangi-wangian, non alkohol. Udah itu kalau mau sholat harus wudhu. Oh, ribet aku bilang. Tapi kalau kamu udah Islam ya nggak ribet gitu. Doakan saja saya, semoga saya bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan Amin. saya juga nanti mau belajar membeli buku, membeli Al-Quran juga, nanti saya mau belanja, mau membeli sunnah-sunnah Rasul. Masya Allah, udah diniatkan, Masya Allah. Mungkin Ustaz Ali mau mendoakan, silakan Ustaz Ali. Untung ada Ustaz. Waduh, banyak para guru yang lain. Ya sebelumnya barokallah ya Bang. Tadi Said ya. Said itu sebenarnya kalau Said itu udah bagus juga terjemah itu. Ada yang dia itu suatu kebahagiaan juga artinya. Pemimpin artinya pemimpin. Iya. Ada banyak makna di situ. Makanya sudah sangat bagus. Mungkin nanti kalau ada penyempurnaan silahkan. Namun seperti juga ayat tadi yang disampaikan oleh Gurunda, bahwa memang Allah sudah hapus semua, yughfar lahum, ya Allah ampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi Anda kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesucian kebenaran Islam, sebagaimana yang engkau janjikan juga dulu di alam akhirat ketika ditanya oleh Allah bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan di sini di alam dunia yang penuh dengan ujian ini Anda mengikrarkan itu dan Anda sudah berada di jalan yang benar. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat mungkin ya, karena baru selesai dari syahadatnya, mari kita doa bersama. Izin Gurunda
memimpin untuk melantunkan doanya untuk kebaikan bersama. Nanti juga Bang Said ya, ada juga doa yang diucapkan karena doa orang yang baru mualaf bersih itu insya Allah lebih dekat ke makbul atau dikabulkan oleh Allah. Dan di sini Bang Said bantu mengaminkan ya doa yang kami ucapkan karena dimaknai sebagai wa'ana kadalik. Ya seperti itulah yang diucapkan sehingga lebih dekat untuk Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa syahadatana, khususan syahadat saudara kita Bang Said ya, walikuli amalina. Ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin. Selamat Bang Said ya, Anda sudah menjadi seorang mu'alaf. Anda mulai hari ini sudah menjadi ketaklif ya, artinya ada hukum-hukum yang berlaku, ajaran-ajaran di Islam, ada suatu hukum kewajiban yang mesti Anda jalankan. Namun Islam tidak memberatkan, lakukan, jalankan sesuai dengan yang dimampu dulu, sesuai dengan kemampuan ya. Jangan dipaksakan. Ketika sholat, ya ikuti bacaan yang mudah dulu saja yang kamu pahami, namun tetap belajar seperti yang Anda tadi katakan. Belajar terus belajar sampai Anda memahami segala sesuatu bagaimana ketentuan dalam salat. Lebih afdol lagi diawali seperti di ketika berjamaah dengan saudara-saudara kita di masjid, karena di situ sudah ada pemimpin salat sehingga salat kita dipimpin mengikuti bagaimana salatnya imam ya, ditanggung kebenarannya oleh imam kan gitu. Dan setelah ini memang ada baiknya juga Anda mandi ya, mandi sebagai mu'alaf, mandi taubat, bahwa niat saja saya niat mandi wajib ya Ustadz, mandi wajib ya. Ya, mandi sebagai seorang mu'alaf niatkan saja semampunya saja yang mudah karena Allah Ta'ala saya niat mandi basuh seluruh tubuh karena Allah Ta'ala. Intinya yang mudah dulu ya, lakukan yang mudah yang kamu bisa lakukan. Kami tidak ingin memberatkan Anda karena syariat itu bertahap dan berjalan begitu ya. Saya yakin Anda juga tahu bagaimana cara mandi yang baik, namun dalam hati punya niat ya, niat bertobat, niat mandi menjadi seorang mu'alaf karena Allah Ta'ala. Semoga Allah memang benar-benar hilangkan, tapi sesuai dengan janji Allah, memang Allah hapuskan, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah lalu. Mungkin itu saya berbagi kepada yang lain, silakan kembali juga kepada Gurunda. Izin boleh? Bang Juma bisa mungkin doain, Bang Juma yang mendoain, biar ini kan Bang Juma tadi yang membimbing, jadi Bang Juma doain juga gitu Bang. Bang Juma sepertinya lagi nggak standby ya. Ya, gimana Ukti? Oke, bisa ya. Bang Juma kan tadi membimbing, jadi gimana kalau Bang Juma juga mendoakan gitu? Udah, saya selalu berdoa untuk antum semuanya. Doa saya udah, pokoknya sampai ke langit ketujuh insya Allah. Amin. Tapi dikabulkan atau tidak? Amin, 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 ya Allah. Amin, amin, amin. Ya iyalah, setiap kita berdoa sampai kepada Allah pastinya. Tapi Allah itu menangguhkan, ada yang langsung dikabulkan. Ini saya masih terharu gitu. Saya masih terharu, ya Allah ya Karim.
Izin boleh Iya, bentar. iya, silakan. Teman-teman silakan kasih masukan yang sebanyak-banyaknya kepada saudara kita, sahabat kita ini. Ya Allah ya Rabb. Silakan. Bang Paulus, izin Bang Paulus, nanti di situ ada sekitar masjid gak di depan ke kawasan dari Bang ini Bang Zaid? Batam banyak Batam. Di bawah ini, di Batam, saya di bawah Tanjung Uma ini, pendekatan. Oh iya dia Tanjung Uma. Misalnya itu nanti kalau kita kan di TikTok kan hanya untuk mempercepat Bang Zaid itu buat sekolah. Tapi nanti lebih cara Ji, coba lu kalau ngomong keluar kayak dari kolam Ji, jangan di dalam kolam lu Ji. ya enggak, maksudnya secara keadministrasian nanti ke masjid nanti minta surat untuk mualaf gitu. Ya, buat mengurus administrasi. Nanti misalkan nggak ada dari saya yang dekat itu yang lebih dekat nanti kita bakal bantu gitu. Nanti Bang Juma ya, Bang Juma ada kan di CI gitu atau center mualaf center kan? Ada mualaf center Iya. di Batam ada. Insya Allah ada. Ya gitu. Bang Zaid itu lebih afdol itu masjid lagi nanti kita bilang. Jadi biar ada bukti, nanti sekalian minta surat mualafnya, gitu. Secara administratif kendaraan. Takutnya gini Bang Zaid, soalnya ada beberapa kasus orang yang itu kuburnya itu secara Kristen. Kenapa? Karena KTP-nya belum diganti. Secara administrasian itu bahaya. Kita pun misalkan untuk berkorban atau ingin atau menguburkan secara Islami itu nggak bisa, soalnya kenapa? Secara administrasi itu masih Kristen, itu. Maksudnya mohon diurus nanti ke administrasian, mungkin nanti ntar dibantu sama Bang Zuma melalui MCI di Batam, nanti dibantu, kita akan bantu gitu. Kalau di Jakarta saya ngurus gitu, masalahnya saya bukan di Jakarta gitu. Kalau bukan Nanti saya juga punya teman di sini, dia juga bisa bantu nanti. Saya tidak mau menyusahkan saudara-saudara kita yang lain, jadi saya minta tolong sama saudara saya juga di sini ada di Batam ini, dia juga bisa menguruskan itu. ya gitu Bang Zaid, maksudnya untuk secara administrasi negara gitu. Walaupun susah kan, walaupun secara agama tapi kan secara negara takutnya gitu. Terima kasih Pak, masukannya Pak ya. Siap-siap. Yang lain kawan-kawan dilanjut Bang Sidik. Oke lah, Bu Esti, saya mau pamit dulu Bu Esti, saya ini lagi kerja nih, nanti saya juga mau belanja peralatan itu juga. Belanja peralatan, saya mau bisa baca doa itu seperti Bang siapa itu tadi yang baca doa. Bang Paulus, kalau boleh izin sebentar sebelum Anda turun dari Komal, izin mungkin setengah menit ataupun 1 menit, karena saya juga ikut menyaksikan persadatan Anda. Alangkah tidak eloknya kalaupun saya tidak ikut berbicara. Kan Iya Bang. boleh Bang Paulus setengah menit aja. Halo, Bang Paulus? Iya, boleh katanya. Silakan Mbak Purnama, silakan. Oh, boleh ya. Oke. Izin ya, Iya, Bang silakan, Sidik, soalnya dia mau Ustadz ini kan. Alif, Silakan. Bang Juma Gurunda. Oke. Gini aja, saya pesan hanya satu. Anda sudah melangkah ke depan. Jangan sekali-kali Anda berbalik arah. Ini yang sering saya kasih motivasi apabila saya ketemu mualaf. Apalagi saya sekarang sudah berhadapan langsung menyaksikan Anda. Hanya satu nasihat dari saya, apapun yang terjadi jangan sekali-kali Anda berbalik arah. Karena saya tidak sedikit cerita mualaf sekian tahun berbalik arah. Untuk Anda Bang Paulus, tolong jangan berbalik arah apapun resikonya. Salah kita berakidah, salah juga nanti di akhirat. Itu aja Bang Paulus, Bang Juma sebagai Gurunda, Bang Sidik dan host. Terima kasih. Ini Sangat Paulus lengkap tadi. ini. Ya silakan Bang Juma. Enggak, maksudnya Bang Purnama lengkap kali dia.
Jadi Allahu ini masih izin bentar Bang Juma. Paulus tadi ada pernyataan dari Pak Alif ya. Saya cuma mau mengingatkan lagi. Paulus mohon mendoakan kami-kami yang ada di Komal ini karena doa Bang Paulus ini langsung dijabah oleh Allah, tidak menghitung-hitung hari lagi itu langsung dijabah karena doa seorang yang mualaf itu langsung ke langit yang ketujuh seperti ke Bang Juma bilang tadi bahwa doa Bang Juma nyampe ke langit tujuh, doanya Bang Paulus juga langsung nyampe ke langit tujuh, langsung tembus itu langit. Mohon doanya Bang Paulus, doanya bahasa Indonesia pun nggak masalah Bang, silakan. Saya mendoakan untuk semua yang ada di room ini, semua yang ada, pokoknya yang ada di bumi inilah pokoknya saya mendoakan semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, yang belum punya suami segera bersuami, yang belum beristri segera beristri, yang belum punya anak segera diberikan anak. Amin, Semoga amin. semuanya selalu sehat. Saya juga semoga saya selalu bersikap istiqomah ya. Semoga saya tidak Amin. tidak goyah mendengar dari luar, hingga saya selalu diberikan kekuatan sampai akhir hayat saya. Itu saja doa saya. Hilang suaranya. Bang, jaringan. Mungkin Abang Jaringannya Bang tadi merah. nanti sampaikan aja, suruh saling follow. Kalau ada yang perlu ditanyakan ke kita, Iya. tanya aja. Tuker nomor telepon nggak apa-apa. Kalau mau berbagi informasi mengenai keagamaan juga gitu, tidak usah sungkan. Ini suaranya kebetulan pas lagi hilang, makanya aku ngomong. Ya Bang Said ya. Kepental. Signal. Tadi jaringannya memang merah. Iya tadi jaringannya emang merah. Jadi saya ingat mau beritahukan lagi bahwa Paulus itu dari kemarin itu memang dibilang dia mau belajar. Bunda, aku di sini dulu ya, mau belajar. Dan setiap hari dia datang ke sini mau belajar. Jadi saya suruh masuk Islam. Dia nanya Islam. Saya memang ngasih Islam itu mau ngapain masuk Islam? Islam itu ribut gini. Ya Bunda, nggak apa-apa Bunda katanya. Jadi pada akhirnya semalam sudah saya tawarin ke Bang Juma. Yaudah, walau aja sama Bang Juma, aku panggil Bang Jumanya. Dia masih mikir-mikir lagi. Ya Bunda, rupanya Bang Juma semalam masuk, dia nggak masuk. Mungkin ada urusan kali ya. Nah alhamdulillah hari ini Bang Juma masuk. Hari ini dia udah menyerahkan dirinya dan sudah mendaftar di sekolahnya Bang Juma. Alhamdulillah Bang Juma menerima dia di sekolahnya Bang Juma dan menerima rapot nilai tertinggi ya. Dan kita doakan juga di luar sana yang otaknya masih bengkok, kita doakan supaya otak-otaknya lurus, diluruskan oleh Bang Juma ya. Jadi di sini ya buat teman-teman nih. Di sini kita lihat perjuangan Bang Juma yang ada di sini tidak sia-sia. Buktinya sekarang ini udah bukti kesekian kali bahwa siar dakwah yang disampaikan oleh Gurunda itu memualafkan banyak orang, meluruskan otak-otak yang bengkok. Lalu apa lagi? Nah, jadi ya semuanya sudah menyaksikan ya, 1.000 orang tadi menyaksikan ya bahwa dakwaan ya, kesiaran yang dilakukan oleh Bang Juma sudah terbukti berkali-kali dan ini sudah kesekian kalinya orang mualaf ya. Jadi jangan ada lagi yang menjelek-jelekan Bang Juma di luar sana. Ini sudah terbukti ya, dan tidak ada yang bisa menghilangkan bukti ini ya. Allahu Akbar. Bang Juma hebat, is the best. Lanjut Ustaz Ali mau nambahin. Maha suci Allah. Gak usah diomong itu, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Enggak lah Ukhti, saya menghargai perasaan antum ya. Ya, Teman-teman sekalian. dijelek-jelekin itu kan karena barang bagus, makanya dijelek-jelekin. Iya ya. Ya kita enggak. Kalau kita barang jelek bukan- nggak mungkin dijelek-jelekin lagi, udah jelek. Kita jangan mengambil bagian dari saudara-saudara kita yang memiliki perasaan yang negatif. Ya kita luruskan niat aja. Biarkan mereka yang menilai kita apa adanya. Kemudian tugas saya adalah belajar. Silakan dilanjut. Jadi kalau ini gini loh, kalau saudara-saudara di luar sana yang oten ataupun yang juga Islam memiliki pikiran negatif terhadap saya katakan itu sia-sia. Itu adalah sia-sia buat saudara, sia-sia buat diri Anda sendiri. Kenapa? Saya tidak akan melakukan perlawanan apapun selama yang Anda sentuh hanya pribadi saya. Paling jauh yang bisa kulakukan klarifikasi. Itu kalau pribadi saya.
Anda mau apapun, mau jungkir balik apapun, kalau pribadi saya yang Anda sentuh, silakan. Saya malah senyum. Kalau perlu saya cium, saya peluk Anda, saya cuci kaki Anda. Kalau pribadi saya ya, silakan. Tafaddal. Tapi kalau terkait dengan akidah, jangan saya disentuh. Kalau terkait agama saya jangan disentuh. Karena Anda akan menjadi lawan saya. Mau ia Islam, mau dia oten, mau apapun itu, kalau akidah yang disentuh, yaitu Anda akan berhadapan dengan saya. Mau saya kekurangan ilmu, mau saya fakir ilmu, mau saya fakir wawasan, itu urusan saya dengan Allah. Tetapi kalau Anda mau memperhambat langkah ini untuk menyampaikan kalimat tauhid dengan berbagai kelemahan dan kekurangan yang saya punya, ya mohon maaf, silakan Anda dari belakang japri saya ilmu yang kurang, masukkan ilmu-ilmu yang bisa saya jadikan sebagai senjata. Karena ingat, sepandai-pandainya saudaraku, sehebat-hebatnya saudaraku, belum tentu orang lain itu mau mendengarkan saudara. Secerdas-cerdasnya Anda, selihai-lihainya Anda mengurai kata demi kata, belum tentu orang lain itu sudi mendengarkan. Tapi satu hal sudah terbukti, sekurang-kurangnya ilmu yang Bang Suma punya, banyak orang tertarik kepada vokal Bang Suma. Itu dulu. Mari kita kerjasama, jadikan saya sebagai corong penyampai. Materi yang Anda punya, ilmu yang Anda punya, suplai kepada saya, biar saya menyuarakan. Kan begitu. Sehingga ya kita satu dalam gerakan untuk membasmi para penghujat. Kan gitu poinnya. Jangan justru ketika saya berjuang, dalam arti kata, tidak ada yang memerintahkan saya, tidak ada lembaga, tidak ada yayasan, tidak ada kelompok, tidak ada kekuatan di luar diri saya, baik itu saudara-saudara saya sendiri atau anak-anak saya sendiri yang mendorong saya untuk terjun di dunia seperti ini. Enggak, ini adalah panggilan dari dalam diri saya sendiri. Jadi yang bisa menghentikan saya diri saya sendiri. Mau sampai robek mulut saudara-saudara di luar sana, robek sampai kuping sekalipun, sampai ke belakang keliling sekalipun, tidak akan bisa mampu menghentikan saya. Percuma. Anda mau memusuhi, Anda mau membenci, Anda mau menggibah, Anda mau menteror, Anda mau apapun itu, ya EGP dengan itu semua. Saya malah tertawa, dan ketawa saya itu santun. Paling ketawanya itu seperti ketawanya Bang Sidi atau Bang Handi. Hahaha. Saya tidak akan goyah dengan itu semua. Yakin deh. Saya udah pernah dibawakan aparat kok. Udah ditarik kiri, ditarik kanan, disuruh berhenti, dia apa-apa. Nggak akan pernah bisa. Selama napas masih ada dalam kandung badan. Nggak ada yang bisa mampu menghentikan saya, Bung. Percuma, aku bilang, percuma. Mau Anda hujat, mau Anda fitnah, mau Anda ceritai apapun tentang saya, lillahi ta'ala, Anda nggak sanggup untuk menghentikan itu semua. Mau Anda fitnah saya pencuri, perampok, pesina, tidak akan pernah bisa menghentikan saya. Oke? Oke. Oke? Oke. Ya, sepakat itu Dan ya. ini buktinya Bang, buktinya banyak orang yang mualaf. Bahkan hari ini ada yang mualaf itu karena dakwah Abang. Betapa cintanya mereka terhadap Abang loh. Tuh. Bukan. Jadi Cinta kepada Bukan Islam. itu. Cinta Jangan kepada ini. Islam, bukan kepada saya. Sampai Paulus bersyahadat pun dakwah tetap berjalan. Iya. Jadi apapun fitnah orang, Abang tetap di nomor satukan, ya kan? Gimana ceritanya ini? Saya mau berhenti. Saya mau berhenti. Saya mau menarik diri. Tapi mulut saya nggak mau berhenti. Gimana itu? Saya harus, ya udahlah, daripada saya menjadi duri dalam daging teman-teman, saya tarik diri. Tapi nggak bisa. Hanya satu yang bisa. Hanya satu yang bisa. Kecuali Allahu Akbar, Masya kecuali Allah. udah perintah dari yang bicara nih ya baru bisa. Iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi percuma, saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan gini. Kamu menceritakan, tapi kan itu udah enggak, ini perasaan saya aja. Misalnya masih ada yang menceritakan saya. Ya percuma, kamu menceritakan saudaramu sendiri.
abangmu lo ini yang kau ceritain, kakak kau lo ini, orang tuamu lo, ya, yang senantiasa ikhlas lillahi ta'ala merangkul dirimu. Terus kenapa coba? Aduh, sudahlah, sia-sia, percuma, aku bilang, percuma. Mau berhasil menggait semua para apologet atau menggait semua netizen untuk jangan lagi ada yang nonton Bang Zuma, tidak akan berhenti. Kenapa? Saya punya HP sendiri, saya punya channel sendiri, saya punya duit sendiri. Ada gitu yang bisa mengkanter saya, oh blokir Bang Zuma, jangan ada YouTube-nya. Udah, siapa yang bisa? Nggak ada. Jadi sekalipun tidak ada penontonnya, sekalipun tidak ada apologet lagi yang bersama dengan Bang Zuma, setahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 200 tahun ke depan orang masih nonton. Saya sudah bersama dengan Tanah, orang masih kenang itu, ada YouTube-nya, ada channelnya. Jadi percuma. Singkam aja. Jadi nggak usah, kita hanya dijadikan lawak-lawakan, hanya dijadikan tontonan. Masa mau sih? Jadi udah ya, yang kayak gini-gini nggak usah. Sekarang adalah lebih baik Anda siapkan orang-orang terbaik dari Anda untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Itu aja PR kita. Udahlah, kita yang kayak gitu. Terus kemudian ada orang baru yang vokal, ada orang komal baru yang kemudian, ya tugas kita memperbaiki, bukan menjauhi, bukan menghujat, bukan merendahkan mereka. Tugas kita memperbaiki. Dan satu lagi, jangan pernah merasa pintar. Jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa paling. Itu dulu. Bahwa setiap uraian kata yang kita sampaikan itu adalah pasti mutlak benar. Jangan. Kenapa? Karena kita bisa ujub. Kita bisa menganggap orang lain itu salah. Kita menganggap orang lain itu keliru. Mana ada pernah. Saya punya konten itu udah berapa banyak konten saya itu ya? Udah jutaan kayaknya konten saya itu. 1.672.000 saya. Konten saya tuh 1 juta. Carikan saya satu konten dalam 1 juta itu yang menjelek-jelekkan orang yang kemudian tidak menghujat Islam. Sesama Muslim yang tidak menghujat Islam. Satu aja. Gak ada itu saya kemudian ceritain seseorang. Gak ada. Apalagi sesama apologet. Gak ada. Kecuali yang mereka memang menyatakan perang, dan untuk kemudian meredam pernyataan perangnya dengan saya itu, ya kadang saya bahas, membela orang-orang munafik, membela orang-orang yang membenci Islam, pasti kita bertentangan gitu. Ya, jadi sudahlah ya, kita oke, stop. Saya rasa ini hanya perasaan saya aja, sebenarnya tidak ada, itu hanya ungkapan ketakutan saya aja. Jadi saya tidak menuduh siapa-siapa. Kita akan tetap bersama rangkulan siapapun itu, selama dia berdiri di bawah panci la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau adalah saudara kita, beliau adalah saudara Bang Zuma. Silakan yang lain ditambahkan. Bang Andi izin duluan mau turun nih, tempatku udah masuk duhur. Ya, terima kasih semua, terima kasih Gurunda. Barakallah, sehat selalu ya. Kita semua mencintai Gurunda karena Allah, kita bersama karena Allah, kita bersama berdakwah di jalan Allah ya. Itu semua karena kecintaan kita itu, karena lidah Bang Zuma sendiri selalu melafalkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, menegakkan, mendakwahkan, mengajak orang kepada jalan Allah. Itulah kenapa kita di sini hadir, mencintai dan membersamai. Mungkin itu dari kami ya. Ya, terima kasih Afwan, Gurunda dan semua. Saya izin dibawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Ali mau dibawa dulu, soalnya udah pegel dia di atas. Boleh izin, boleh? Iya Bang. Ya, Bang Andi telat, Bang Andi kemana aja? Nggak apa-apa, kan ada kalian semua. Ya, itulah gunanya berjamaah, satu nggak ada, satu yang ada, kan gitu. Saya kan kerjaannya bukan di dunia maya aja. Saya ini lagi nguli, habis ngecor saya ini. Ngecor apa? Bangun apa? Bangun masjid? Tiruan. Jangan dibilang-bilang. Ya bantu tetangga. Bantu gitu loh, kerja harian gitu, lumayan satu hari dapat 80.000 daripada hal-hal yang aneh gitu loh. Jadi gini ya. Bagi dua lah kita. Bagi dua. Jadi saya ini ngomong serius ya, bahwa kalau kita di antara kita tuh riak-riak biasa lah begitu ya, mudah untuk diselesaikan. Yang paling problem ini adalah saya jujur apa adanya ya. Di luar sana ya, di luar Islam ini ya, ada memang menyasar ke Bang Zuma dan apologet-apologet Muslim.
Mereka kalau tidak mendapatkan data, mereka kalau tidak mendapatkan apa sesuatu aksi begitu, terutama sasarannya ke Bang Juma, mereka nggak dapat donasi dia. Baru saja informasi ini orang dalam gitu ya. Jangan ketawa dulu, bener serius gitu ya. Orang-orang seperti Ini ini. aku sebelum dicajet. Aduh. Oke aja ya. Maaf. Itu kan lupa kan. Jadi orang-orang seperti ini memang tujuannya ingin menghancurkan orang-orang yang terhebat di antara kita, gitu ya. Jadi mereka menyasar seperti Bang Juma dan lain-lain yang punya karakter, punya pamor yang selama ini memang banyak dengan di mute dong. Aduh ya Allah, di mute hilang konsentrasi loh. Jadi mereka memang waduh. Main tuh di dulu, oi. Perasaan ini. Jadi saya terusin ya, mereka memang banyak menyasar gitu ya kepada terutama Bang Juma, sasaran mereka. Saya paham itu. Kenapa? Semakin menyentuh Bang Juma, memframing, membolak-balikkan fakta dari plus ke minus, diangkat semua minus-minus yang dia buat sendiri begitu. Mereka orang-orang ini mendapatkan donatur begitu, mendapatkan nilai positif, yang negatif yang dia goreng dari Bang Juma khususnya ya, karena ini topiknya kepada Bang Juma dan teman-teman semua begitu. Bang Juma, Pak Desugi, yang punya nama lah, Bang Nandar. Ini harus dihajar terus orang kayak begini. Itu sasaran mereka supaya apa? Tidak ada lagi yang bisa berdakwah secara kontinu di dunia maya. Karena memang kan baru saja diomongin, tiap hari ada aja yang syahadat, tiap hari ada aja yang memeluk Islam gitu. Mereka itu kalau mendengarkan yang kayak begini, sepertinya mereka kecolongan lagi hari ini, hari ini. Bagaimana cara membalasnya? Membalasnya adalah mereka membuat bahwa banyak yang murtad di dunia maya, di dunia nyata nggak ada. Itu balasan mereka gitu loh ya. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa saudara-saudara kita ya jangan berhenti lah kayak begini. Terus berjuang, tidak ada urusan. Kaki kita sebelah di kantor polisi kok. Sebelah itu ya di kuburan, nggak ada urusan kan gitu. Maju terus. Yang penting kita bisa menjaga sikap. Makanya selama ini banyak teman-teman dari sebelah diskusi itu kalau udah kalah debat mengeluarkan kata-kata kotor dan seterusnya. Anggap aja itu biasa. Orang yang mengeluarkan kata begitu artinya pengalaman di bidang itu aja itu. Kita kurangi melawan aksi seperti itu. Tujuan kita adalah dakwah saja. Khusus kepada adik saya Zulkifli Mabas begitu ya. Beliau itu sebenarnya nggak mau punya YouTube. Dipaksa itu punya YouTube gitu. Dipaksa oleh Pak Desugi dan teman-teman. Dan dia bikin YouTube bukan dia yang buat, bukan dia yang kelola gitu ya. Penghasilannya juga banyak yang bukan dipakai pribadi kan begitu. Siapa sih yang nggak pernah berbagi sama Bang Juma? Saya sendiri kalau butuh saya minta gitu loh. Terus kedua ya itu tadi masalah rumah di Makassar. 2008 rumah udah ada itu. Mobil ada, kerja lancar, bisnis lancar. Apalagi lu mau fitnah-fitnah gitu loh. Masalah dana-dana masjid digoreng sana, digoreng sini begitu. Ini digoreng oleh orang sebelah nih. Menjadi apa? Alat untuk membantai, alat untuk meruntuhkan mental Bang Juma. Alhamdulillah tidak ada urusan kayak begituan gitu. Semakin tinggi ilmu orang, semakin tinggi semangat seorang muslim, semakin tinggi iman seseorang, memang ujiannya tinggi. Ujian itu justru dijadikan semangat untuk lebih bergerak ke depan. Siapa lu gitu loh. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Ya, lu laporin Bang Juma berkali-kali ke kantor polisi, laporin aja. Kita hadapi secara hukum. Banyak laporan kok yang masuk. Ada si A di Jakarta melaporkan, ada si B melaporkan, ada si apa melaporkan, laporkan saja begitu. Tapi apa mundur nggak bisa, nggak cukup dua alat bukti karena Bang Juma nggak pernah monolog. Bang Juma nggak pernah hal-hal yang aneh dalam hal kontennya lebih sejuta itu, lihat aja nggak ada yang monolog. Di sana semua diskusi itu tidak bisa dipidanakan karena ada hak jawab kedua belah pihak kan gitu. Sekali lagi teman-teman, siapapun yang memfitnah Bang Juma ya silakan saja fitnah. Kenapa? Ya memang itu kerjaan kalian.
Kerjaan fitnah itu yang membuat mereka semakin namanya juga dikenang. Baru saja 5 menit yang lalu orang dalam mereka memberitahu kepada saya bahwa donatur mereka semakin berkurang kalau mereka tidak memfitnah Bang Juma. Ini bukan intern Islam ya. Sekali lagi ya, kalau tidak memfitnah Bang Juma, kalau tidak mencari kesalahan Bang Juma dan seterusnya, mereka tidak ada donatur. Ini tolong disimpan aja, di-live-kan aja kalau perlu. Gitu ya. Itu mereka terstruktur, mereka punya organisasi. Belum lagi ada saudara kita dipaksakan. Bagaimana caranya saudara kita ini terjerat dalam hukum. Saya menghadapi sendiri di Jakarta, menemani dia. Saudara kita ini. Ya, dari Polda datang ke Jakarta, saya hadapi gitu loh. Emang saya pernah minta-minta apa enggak? Kita hadapi, saya berdua menghadapi, penyidik itu datang. Alhamdulillah, kita hadapi dengan baik. Berbicara mengenai data begitu. Silakan mau comot saudara saya satu persatu, kita hadapi dengan hukum. Untuk itu teman-teman, mari kalau berbicara itu jaga rem kita. Jangan sampai kita monolog, menghujat, itu nggak boleh. Kan dilarang, sama kita dilarang gitu ya. Kita harus menghormati satu sama lain. Tapi sepanjang kita dari koridor yang benar, niatnya adalah dakwah. Tapi kalau dipaksakan terjerat hukum, kami rela mati untuk itu. Gitu ya, teman-teman setuju semua ya, rela mati demi menegakkan agama ini. Setuju. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, crash landing nih, minta prioritas nih. Aku mau berangkat soalnya. Ya semua ya, thank you host, gurunda-gurundaku semua ya. Jadi langsung aja yang pertama ya, semua fitnah-fitnah kepada Bang Zuma, kepada Bang Dewa itu ternyata bullshit ya. Hanya gertak sambal dan mereka memang punya agenda. Yang kedua ini perhatikan nih teman-teman ya. Jangan sampai nanti ada pahlawan kesiangan ngaku-ngaku karena kitalah mereka berubah. Tidak. Karena Allah lah, karena Rasulullah kita berubah, yaitu berdakwah, cara berdakwahnya, metode dalam berdiskusi atau berdebat ya. Ini sudah menjadi pemikiran lama nih dari Gurunda, Bang Ali, Bang Handi, Bang Dewa dan semua nih, semua kita ya. Saya nggak termasuk senior, tapi dari senior tuh ngundang saya bagaimana menyikapi kebebasan sebebas-bebasnya di dalam TikTok yang berbeda dengan Zoom. Ada aturan, ada kontrol yang ketat, ada etika, ya itu berbeda. Nah menyikapi ini, orang bebas menjadi host, orang bebas keluar masuk, ya ini menjadi pemikiran kita. Jadi jangan dikatakan bahwa ini karena saran mereka, kritik mereka bullshit itu ya. Ini karena Allah, karena Rasulnya, makanya dahulukan dakwahnya. Dakwahnya dahulukan, syiarnya dahulukan, baru kemudian hantami penghujatnya, bukan sesembahan mereka. Kita atur itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, jangan lagi kita mau diadu domba ya. Senior juga harus sayang kepada adik-adik kita nih yang baru-baru ya. Mereka luar biasa, kita semangati mereka, kita bimbing mereka. Yang junior juga begitu, respect kepada yang senior-senior, bukan karena mereka lebih hebat, cuma lebih duluan, itu aja bedanya. Nah ini kesinergian, kerjasama, kolaborasi, saling membimbing dan yang di bawah menghormati, ini yang kita perlukan. Tapi saya sengaja masuk ke sini hanya untuk menyatakan jangan terbodohi karena kitalah mereka berubah, tai kucing, bullshit. Udah gitu aja ya, sorry kata-kata yang nggak berkenan. Saya standby. Thank you host atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lu turun, Ponggo, jangan lu turun sebentar. Siap, tapi agak dipercepat ya, soalnya gue mau berangkat. Baik. Oke, gue tunggu Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Dewa izin ya, sebentar ya Dewa dulu ya. Baik, salam manis tanpa gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, Ikhwan Billah, alhamdulillah Dewa sudah klarifikasi semuanya. Dan pernyataan apa yang selama ini Dewa lakukan, Dewa akui itu salah.
Bang Juma sendiri sudah memberitahu ke Dewa, kamu ibarat lilin, kamu menyinari, tetapi kamu sendiri yang hancur. Dewa, tapi di sini jelas pemenangnya adalah seorang Mahadewa. Kenapa? Berapa banyak orang yang minta rekening ke Dewa? Silakan tanya ke Bang Juma, Dewa sudah screenshot semuanya. Wah, udah itu. Dan selama ini, baik, tidak apa-apa, Dewa luruskan aja. Semuanya sudah Dewa klarifikasi, semuanya. Dewa memang sering meminta yang namanya kepada Ikhwan Pillah, siapapun ini juga area 50.000. terbuka, Pak. Ini Nggak apa-apa, kasih semuanya. Ya, klarifikasi. Wah, lu abang lu nggak baik, ngomong. Bang Andi, baik, siap. Sebentar. Dan kalau dana itu, Dewa punya rencana, apabila dana itu terkumpul sebesar 5 juta, ada satu manusia apologet yang Dewa percaya, dan Dewa akan titipkan uang itu kepada rungkat ya, rungkat.